Dan memang isu mental health ini cukup menjadi sebuah nuansa yang kental yang ditampilkan di film ini. Dan juga ada ya banyak sekali lah bercerita tentang KDRT di dalam keluarga, terus trauma anak. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ke-trigger, jangan nonton sendirian ya. Kita bergabung di 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Halo, seneng banget kita ketemu lagi di acara Kinefox bersama saya Rau dan saya Ivan Avandi. Dan selama 1 jam di on air kita bakal membahas soal film-film yang bisa kamu tonton di bioskop dan juga di OTT di minggu ini. Siapa tahu menjadi inspirasi buat kamu yang sedang cari tontonan. Bener banget. Dan di minggu ini setelah kita dibombardir begitu banyak film horor, baik yang reality show, maksudnya benar-benar dari kenyataan, dari thread, dan sekarang ada sebuah kisah yang romantis. Bener banget, cukup beragam di awal ini pertengahan minggu ya. Pertengahan minggu Oktober ini cukup variatif di bioskop Sobat Fox. Kamu bisa nonton berbagai film-film yang memang genrenya romantis tadi, menyedihkan, berurai air mata, yang lagi sibuk menjadi sandwich generation juga masih bisa nonton Home Sweet Loan. Yes, dan juga ada film animasi yang ternyata cukup mengharukan. Meskipun ceritanya tentang robot. Jadi itu apa judulnya? The Wild Robot. The Wild Robot, bener banget. Ini bahkan sudah disiapkan untuk sequel keduanya katanya, karena emang sambutan yang luar biasa dari penonton nih, Ro. Iya, tapi sebenarnya The Wild Robot ini sempet kayak kurang ini ya, maksudnya nggak begitu banyak orang berekspektasi kalau film ini tuh ternyata sebegitu mengharukannya. Tapi ternyata luar biasa sih sambutannya. Bisa jadi tontonan buat kamu Sobat Fox yang memiliki putra-putri atau mungkin adik-adik yang pengen diajak ke bioskop di weekend ini. Langsung aja nonton, salah satu alternatif pilihannya adalah The Wild Robot gitu ya. Dan buat Sobat Fox semua nih yang udah kangen banget sama Prilly, akhirnya akhirnya muncullah sebuah karya yang emang ini sekarang lagi hangat diperbincangkan, yaitu berjudul film Bolehkah Ku Menangis. Yang ini adalah satu pengembangan. Bukan. Ini adalah bener pengembangan dari satu lagu dinyanyikan sama Firsa Bersari sama Feby Putri dengan judul Runtuh gitu. Makanya ada satu lirik namanya adalah Bolehkah saja ku menangis gitu. Itu bukan judul filmnya. Ini juga jadi judul film. Bolehkah sekali saja ku menangis. Ini menjadi sebuah film yang memang diambil dari sebuah lagu. Lagu yang berjudul tadi itu judulnya adalah Runtuh. Ini aku pas nonton film lain di bioskop dan trailer ini diputer, ada kayak kecemasan untuk aku supaya tidak menonton. Kenapa? Karena aku nggak mau nangis. Karena kayaknya sedih banget gitu. Dan memang isu mental health ini cukup menjadi sebuah nuansa yang kental yang ditampilkan di film ini. Dan juga ada ya banyak sekali lah bercerita tentang KDRT di dalam keluarga, terus trauma anak. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ke-trigger, jangan nonton sendirian ya. Ajakin rame-rame, maksudnya biar kamu tidak begitu fokus gitu. Tapi bagus banget film ini bisa jadi alternatif. Dan sebelum kita ngobrolin lebih lanjut satu film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis ini, langsung aja kita tonton dulu trailernya. Capek pura-pura bahagia, capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Tari, udah jangan nangis ya. Ku terbangun lagi. Gue tuh cuma seorang anak yang gak bisa memenuhi ekspektasi orang. Ekspektasi siapa? Ya papa lah, siapa lagi? Are you okay? Gimana ya rasanya kayak lo?
gak punya rumah, tahu kemana harus pulang. Banyak orang yang gak bisa ngerasain itu. Contohnya gue. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian nggak punya? Punya trauma, punya masalah ngutarain apa yang Tari rasain. Itu yang Tari punya ya. Maafin ibu ya. Maafin ibu. Boleh ya, sekali aja Tari nangis. Kali ini kita harus hadapin ya. Ku ingin belajar menerima diri. Itu tadi. Itu dia. Bolehkah sekali saja ku menangis? Trailernya langsung mengandung bawang, Sobat Fox semua. Bener banget. Aduh. Ini kalau kita ngomongin dari lagunya aja, pas kita dalam kondisi yang mungkin sedang kosong, sedang ngerasa ada satu beban, pasti ikutan nangis, apalagi nonton film ini. Iya. Kita aja berdua sekarang sedang langsung kena banget, kena menyeka air emang. mata, Sobat Fox. Ya, apa ya, Roro emang apresiasi banget sih, karena ini lagunya emang kuat banget Betul, ya. Meskipun ini kan lagu udah lama ya, Wan ya. Cukup lama banget, dan ini masih juga sering di request sama Sobat Fox juga. Betul. Dan dari trailernya tadi kita juga melihat jajaran pemainnya luar biasa ya, Roya. Bener banget. Ada Prilly Latuconsina. Bener, dan ada juga Dominic Sanda Betul. sebagai ibu, dan juga Surya Saputra sebagai sang ayah. Sudah lama juga ya Bener. kita nggak ngelihat Nonton Surya ya? Saputra. Iya bener. Ada Widhi Mulia juga yang in frame dan juga menjadi seorang psikolog di sana, Sobat Fox. Dan ada tokoh Baskara Betul. yang dimainkan oleh Dikta Wicaksono. Wah, ini para cewek-cewek biasanya jadi status sosial media Mas Dikta nih gitu. Tapi kalau Bener. kita ngelihat dari premis filmnya sendiri, menceritakan satu perempuan bernama Tari ya, Raya, yang memang di sini digambarkan sebagai sosok yang sangat rapuh, di mana punya background keluarga yang tidak harmonis gitu ya. Bener banget. Di dalam film ini digambarkan bagaimana kekerasan rumah tangga itu memiliki pengaruh, Betul. terutama bagi anak. Secara psikologinya terganggu, kemudian dari perkembangan sosialnya juga cukup terbatas akhirnya dari efeknya tersebut, dan sampai di satu titik dia harus masuk ke salah satu organisasi atau kelompok ya. Mungkin kayak semacam kelompok Nah, sih, bener. kelompok apa ya, memberdayakan diri sendiri itu gak sih, yang di sana diperankan oleh Widhi Mulia sebagai Betul. seorang psikolog yang di sana yang memberikan terapi buat para anggotanya sehingga mereka bisa lebih apa ya, bisa self healing gitu, bisa menyembuhkan dirinya sendiri melalui nafas. Betul Tapi banget. ternyata di sana kayak siapa namanya? Tari. Si Tari ini kayak hampa ya di Betul. dalam proses kayak semacam proses pelatihan Pelatihan untuk itu. menyembuhkan diri Dan di sini juga digambarkan Tari ini ketemu sama Baskara, satu laki-laki yang diperankan sama Mas Dikta ya, Yes. biasanya disebutnya Mas Dikta. Tapi Mas Dikta ini juga punya background psikologi yang sama-sama perlu diperbaiki begitu ya, istilah Oke. lebih manisnya ya. Dan juga tentunya dari sinematografinya gimana sih, Ral, menurut kamu dari tadi trailer yang kita lihat? Kalau aku sih oke ya. Sama ini ya. Apa? Aku kok inget sama NKCTHI. Nah, sama. Ya. Sama banget. Ya Nanti nggak sih, kita Sobat cerita Fox tentang semua? hari ini kan. Iya, bener. Jadi kayak Roro masih kayak kebawa aja sih sama memori tentang NKCTHI. Betul, betul. Dan kayak ada harapan Sequel. mirip atau enggak ya, atau apa, karena kan dari pemilihan font Betul. di posternya juga NKCTHI banget nggak sih? Tapi bukan bermaksud membandingkan ya, Sobat Fox. Tapi Karena memang itu dua berbeda kan? dua berbeda dan tidak ada Iya. apa namanya, karena entitasnya juga berbeda, nggak ada Bener. kesinambungan sama sekali. Skenarionya juga beda. Beda, Dan ini bener. disutradarai oleh Reka Wijaya. Tapi memang berani banget sih kalau Karena mungkin dari ini tuh kayak film yang dari awal kita nonton aja udah tahu end up-nya bakal seperti apa. Tapi tetap dengan proses yang memang harus kamu tonton, Sobat Fox. Karena sekali lagi film drama ini menyuguhkan kita untuk bisa, kalau menurutku buat kamu yang butuh tempat untuk nangis, nonton film ini cocok ya. Dan ternyata nih ya, kalau buat Roro ya, dengan isu mental health ini, salah satu yang Roro dapatkan juga ya setelah menonton film ini adalah kebutuhan kita terhadap support group. Nah, betul. Di dalam support group itu kan jelas ya, maksudnya kan kita datang ke dalam sebuah kelompok yang memang tujuannya adalah saling support satu sama lain. Dan di film ini tuh kayak support group itu kayak punya peranan dalam si siapa
Tari. si Tari ini dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Dan memang si Tari ini kan punya pergulatan yang cukup cukup alot gitu ya untuk Betul. bisa self healingnya itu. Memaafkan ayahnya, kemudian mengobati traumanya, tapi ternyata ketemu sama cowok yang punya trauma yang sama. Nah, pertanyaannya supaya kamu nonton film ini adalah bagaimana akhirnya si Tari bisa menerima Baskara yang ternyata juga punya sosok yang tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Bener banget. Dan ya memang sih kayak kekerasan itu ternyata nggak cuma kekerasan di dalam kayak peristiwa kekerasan pembunuhan atau apa, tapi ternyata malah terjadi di lingkungan yang kecil dan mungkin peristiwanya kayak peristiwa yang mungkin buat orang lain tuh nggak kok biasa aja. Tapi ternyata itu nggak biasa aja. Betul Karena banget. kan Raul denger juga kayak misalnya jangan nangis Nah, itu kan bener. kayak sering banget ya diucapin sama orang tua kita atau bahkan tetangga kita gitu ketika Betul. dia marahin anaknya, tapi ternyata itu punya efek yang cukup Panjang. bener Ini banget. memang salah satu hal yang patut kita dasari di sini adalah kekerasan tidak hanya fisik saja, tapi juga dari omongan kita, cara berbicara kita dengan Ya. orang lain dan lain sebagainya, gitu Apalagi ya. kalau kita mendengar dan terus berulang-ulang ya, ternyata punya deep connection yang cukup kuat. Jadi buat Sobat Fox semua yang pengen tahu dan pengen sedih bareng dan nangis bareng mungkin di bioskop, langsung cus aja ke bioskop untuk menonton film Bolehkah Ku Menangis Sekali. Bener banget. Nanti kita bakal bahas dua film Yes. yang memang tema di minggu ini adalah satu film horor tapi minim jump scare yang paling kita ingat. Wow. Langsung aja nanti kita balik lagi setelah yang satu ini. Oke, ya. Ada salah satu bintang yang itu dulu terkenal banget. Iya, bener. Dia terkenal sebagai salah satu aktris tercantik di dunia. Wow, karena film Ghost. Nah, Tapi bener. bukan film hantu ya.